Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi setiap kehidupan kita, baik di Pastori, di Serang, di Cilegon, di tiap-tiap sektor dimanapun kita berada. Juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, marilah kita berdoa, memohon belas kasih Tuhan, supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita, supaya segala yang terselubung, tersingkap dosa dibongkar dengan tuntas, maka Tuhan menghapus air mata, Tuhan jadikan segala sesuatu baru, ibadah, pelayanan, nikah dan rumah tangga dipulihkan, berkat berkelimpahan menjadi bahagian kita masing-masing. Di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan, yang sakit sembuh, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan. Tuhan memulihkan kita masing-masing. Mari segera sambut firman penggembalaan untuk ibadah Minggu dari Wahyu pasal yang ke-12. Puji Tuhan, saudara. Wahyu 12 ini pada minggu yang lalu kita sudah mendengar, kita sudah memasuki Wahyu 12 ini oleh karena kemurahan hati Tuhan. Oleh karena kemurahan hati Tuhan kita diizinkan untuk memasuki Wahyu 12. Setelah meninggalkan pasal 11 dan pasal-pasal sebelumnya. Dan sebagai pendahuluan telah disampaikan pada minggu yang lalu, puji Tuhan. Kemudian saudara, berada pada Wahyu 12 ini berarti Tuhan telah membawa kita pada suatu kedudukan yang sangat tinggi atau derajat yang tinggi, dengan lain kata berada di dalam kemuliaan Allah. Amin. Berada di dalam kemuliaan Allah. Amin. Amin. Sehingga gereja Tuhan menjadi mulia dan indah. Sehingga gereja Tuhan di hari-hari ini menjadi mulia dan indah. Kalau memang hal itu sudah menjadi suatu kenyataan, berarti pekerjaan dari korban Kristus telah memuncak. Amin. Kalau memang hal itu sudah menjadi suatu kenyataan, berarti pekerjaan dari korban Kristus, darah salib Kristus telah memuncak pada kesempurnaannya. Puji Tuhan, yakni 7 kali percikan darah yang terakhir untuk menyempurnakan gereja Tuhan sesuai dengan Imamat 16 ayat 14-16. Amin, saudaraku. Amin. Sesuatu hal yang tidak bisa dipikirkan, sesuatu hal yang tidak bisa dibayangkan oleh akal dan pikiran manusia daging. Puji Tuhan, kalau kita dibawa sampai kepada kemuliaan Allah, itu sesuatu hal yang tidak bisa dibayangkan, sesuatu hal yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia, karena itu merupakan hal yang mustahil. Kehidupan yang hina karena dosa bagaikan tanah di bumi bisa menyatu dengan kesempurnaan dan kemuliaan Allah, itu sesuatu yang mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Puji Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Singkatnya saudara, Wahyu 12 berbicara tentang, Wahyu 12 ini berbicara tentang Shekinah glory. Wahyu 12 ini berbicara tentang Shekinah glory, atau terang kemuliaan Allah, atau terang kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Dalam susunan tabernakel, terang kemuliaan Allah dalam susunan tabernakel ada di antara 2 kerubium yang di atas tutup pendamaian. Puji Tuhan. Singkatnya, Wahyu 12 ini berbicara tentang Shekinah glory atau terang kemuliaan Allah dalam susunan tabernakel ada di antara 2 kerubium di atas tutup pendamaian itu. Mari, Keluaran 25. Ini masih bagian dari pendahuluan, rupanya seperti itu, supaya kita bisa nanti bisa
mempunyai dasar yang kuat untuk berada di dalam kemuliaan Allah. Amin, saudaraku. Amin. Sehingga ibadah ini kita tidak kerjakan, tidak jalankan dengan sembarangan. Amin. Keluaran 25 ayat 22 langsung. Demikian firman Tuhan. Boleh 21 mulai. Mengenai tabut perjanjian. Ya. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Terus Dan di sanalah aku akan Iya. bertemu dengan engkau. bertemu dengan Musa, terus Dan dari atas tutup pendamaian itu, Iya. dari antara kedua kerub dari yang di atas antara tabut hukum kedua itu, kerub yang di atas tabut perjanjian itu, terus aku akan berbicara dengan engkau Iya. tentang segala sesuatu yang Iya. akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang puji Israel. Tuhan. Tuhan bertemu dan berbicara langsung dengan Musa dari antara dua kerub yang di atas tutup pendamaian. Tuhan bertemu dan berbicara langsung dengan Musa dari antara dua kerub yang di atas tutup pendamaian itu. Amin, saudaraku. Amin. Mari lebih jauh kita melihat perkara itu di dalam Imamat 16 ayat 1 sampai 2. Imamat 16 ayat 1 sampai 2. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, Hari Raya Pendamaian. puji Tuhan. Terus Sesudah kedua anak Harun mati, ya, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. ya, Firman Tuhan kepadanya, ya, katakanlah kepada Harun kakakmu, Ya. supaya ia jangan sembarang waktu Ya. masuk ke dalam tempat kudus. jangan sembarang waktu, jangan semena-mena ada dalam kemuliaan Tuhan. Terus Masuk ke dalam tempat kudus ya, di belakang tabir, ya, ke depan tutup pendamaian Terus? yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. ya, terus Karena aku menampakkan diri dalam awan iya, dalam terang kemuliaan Allah. Terus di atas tutup puji pendamaian. Tuhan. Untuk berada dalam kemuliaan Allah, yaitu masuk ke dalam tempat kudus yang disebut juga dengan ruangan maha suci, tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembarang waktu. Tidak boleh sembarang waktu. Amin, saudaraku. Amin. Tidak boleh sesuka hati sembarangan di dalam ketika berada dalam kemuliaan Allah. Mengapa demikian? Sebab Tuhan menampakkan dirinya dalam awan di atas tutup pendamaian itu. Sebab Tuhan menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian itu. Jelas hal ini menunjuk Shekinah glory atau terang dalam kemuliaan Allah. Amin. Amin. Resiko yang akan terjadi, kalau sembarang tidak menghormati kemuliaan Allah. Resiko yang terjadi apabila anak-anak Tuhan, teramat lebih seorang pelayan Tuhan, tidak memandang atau tidak menghargai, tidak menghormati kemuliaan Allah, akan binasa sama seperti Nadab dan Abihud, kedua anak Harun. Akan binasa sama seperti Nadab dan Abihu, kedua anak Harun itu. Amin, saudaraku. Amin. Ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Imamat 10 ayat 1. Puji Tuhan. Imamat 10 ayat 1. Imamat 10 ayat 1. Demikian Ya. firman Tuhan. Ya, Kematian Nadab dan Abihu. ya, Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, ya. masing-masing mengambil perbaraannya, Masing-masing mengambil perbaraannya, padahal itu bukan tugasnya. Terus membubuh api ke dalamnya, Ya. serta menaruh ukupan di atas api itu. bukan tugasnya. Terus Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang api asing, asing. Terus yang tidak diperintahkannya kepada tidak mereka. diperintahkan Tuhan kepada mereka. Puji Tuhan, Nadab dan Abihu mengambil perbaraan berisi penuh dengan bara api, lalu menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api asing. Dengan demikian, Nadab dan Abihu ini telah mempersembahkan ke hadapan Tuhan api asing. Sebab pekerjaan itu tidak diperintahkan Tuhan kepada Nadab dan Abihu. Singkatnya, Nadab dan Abihu, kedua anak Harun itu benar-benar tidak memandang kemuliaan Tuhan atau tidak menghargai dan menghormati kemuliaan Tuhan.
Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya para pemirsa, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang memperhatikan firman ini, menyimak dengan sungguh-sungguh, jangan memandang enteng, sembarang terhadap kemuliaan Tuhan. Ayat yang kedua. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, Ya. lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Puji Tuhan. Tuhan. Maka keluarlah api Tuhan menghanguskan Nadab dan Abihu sehingga mati di hadapan Tuhan. Jadi bukan mati di luaran sana, mati di hadapan Tuhan. Sementara di tengah ibadah dan pelayanan mereka mati karena tidak menghormati kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Mereka mempersembahkan ukupan asing, ukupan lain. Itu bukan pekerjaan mereka. Itu pekerjaan imam besar. Mereka tidak memandang terhadap kemuliaan Tuhan. Akhirnya mereka mati di hadapan Tuhan. Bukan mati di luaran sana. Mati di hadapan Tuhan. Sementara beribadah mereka binasa. Puji Tuhan, belajarlah. Semua sidang jemaat belajar dari pengalaman di masa lalu. Amin. Jangan memandang rendah kemuliaan Tuhan. Ayat 3 dan 6. Loncat ayat 3 dan 6. Berkatalah Musa kepada Ya. Harun, inilah yang difirmankan Tuhan. Ya. Kepada orang yang karib kepadaku, Ya. kunyatakan kekudusanku. Terus. Dan di muka seluruh bangsa itu, Ya. akan kuperlihatkan kemuliaanku. Ya. Dan Harun berdiam diri. Berdiam diri saja, termangu saja melihat kedua anaknya yang sudah mati. Ayat 6. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan Ya. kepada Eleazar dan Eliezer Itamar, dan Itamar, Anak-anak dua anak Harun. yang lain masih hidup. Terus. janganlah kamu berkabung, Ya. dan janganlah kamu berduka cita, Ya. supaya jangan kamu mati, Ya. dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Umat Israel terus. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Puji Tuhan. Selanjutnya Musa memberitahukan firman Tuhan yang dia terima dari Tuhan. Selanjutnya Musa memberitahukan firman Tuhan kepada Harun, firman Tuhan yang diterima dari Tuhan kepada Harun. Yang pertama dibagi dalam dua bagian. A. Tuhan menyatakan kekudusannya kepada orang yang karib atau orang-orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan menyatakan kekudusannya kepada orang-orang yang karib atau orang-orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Jadi kalau sidang jemaat umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan bergaul erat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kekudusannya. B. Tuhan memperlihatkan kemuliaannya di muka seluruh bangsa Israel, sehingga setiap orang harus memandang dan menghargai kemuliaan Tuhan itu, serta memandang dan menghormati kemuliaan Tuhan itu. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, Musa berkata kepada Harun supaya jangan berkabung dan berduka cita. Supaya jangan berkabung dan berduka cita. Tujuannya supaya Harun jangan mati dan bangsa Israel tidak dimurkai Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Imamat 16 ayat 12-13. Imamat 16 ayat 12 sampai dengan 13. Mari lebih jauh lagi kita melihat tentang kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Ya. Hari raya pendamaian. Ya. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api. Ya, perbaraan tempatnya bara-bara api yang diambil dari mesbah korban bakaran yang di halaman. Terus Dari atas mesbah yang Ya. di hadapan Tuhan, Harun membawa itu nanti sampai ruangan Maha Suci. Terus serta serangkup penuh ukupan Ya. dari wangi-wangian Ya. yang digiling sampai halus. ukupan yang digiling sampai halus. Terus Lalu membawanya masuk ke belakang tabir. dibawa masuk. Ayat 13. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas Iya. api yang di hadapan Tuhan, Terus sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian iya. yang di atas hukum Allah, Iya. supaya ia jangan mati. Puji Tuhan.
Tapi di sini kita perhatikan, untuk berada dalam kemuliaan Allah atau berada di dalam ruangan maha suci, Harun harus mengambil perberaan berisi penuh bara api. Amin. Amin. Dibawa sampai ke ruangan maha suci, lalu meletakkan ukupan wangi-wangian yang digiling halus di atas api di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu nanti menutupi tutup pendamaian, sehingga asap ukupan itu akan memenuhi ruangan maha suci, memenuhi kemuliaan Allah. Singkatnya, berada dalam kemuliaan Allah harus ditandai dengan kerendahan hati sepenuh yang dilanjutkan sampai kepada penyembahan. Amin. Itu yang benar. Sebab itu tidak boleh sembarang tempat untuk masuk ruangan maha suci. Tidak boleh menganggap ringan, memandang rendah kemuliaan dari Allah itu sendiri. Supaya hamba-hamba Tuhan tidak mati binasa di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tujuannya supaya Harun jangan mati seperti kematian dari Nadab, Abi dan Abihu yang tidak menghormati kemuliaan Allah, membuat api asing kepada Tuhan, yang tidak diperintahkan Tuhan, berarti tidak menghormati kemuliaan Tuhan. Kalau saat dalam kemuliaan seharusnya kita berada dalam kerendahan hati sepenuh, lanjutkan sampai penyembahan sepenuh di ujung kaki salib Tuhan. Tidak boleh kita meninggikan diri, apalagi menghina kemuliaan Tuhan. Seperti Nadab dan Abihu, kiranya dapat dipahami dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tetapi masih banyak saja di antara kita yang bermain-main manakala ada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Itu yang sangat tidak habis pikir. Puji Tuhan. Nah, selanjutnya mari kita melihat peraturan mengenai mezbah pembakaran ukupan. Keluaran 30, supaya nanti sinkron dengan apa yang telah terjadi ini menimpa Nadab dan Abihu, ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Peraturan mengenai mezbah pembakaran ukupan. Keluaran pasal 30. Puji Tuhan, saya ini sangat takut dan gentar memasuki Wahyu 12 ini. Oleh sebab itu, mari kita dengan rendah hati, manakala kita ada di tengah-tengah kemuliaan Tuhan, di tengah ibadah pelayanan yang Tuhan percayakan ini, jangan sembarang waktu. Amin. Puji Tuhan. Keluaran 30 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Mengenai mezbah pembakaran ukupan. Ya. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum. Inilah peraturan tentang mezbah pembakaran ukupan. Pembakaran itu ditaruh di depan tabir penutup tabut hukum. Terus Di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Terus Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian. iya, itu pekerjaan imam besar, bukan imam-imam. Imam-imam itu hanya sampai ruangan suci. Terus Tiap-tiap pagi apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Terus Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. di dalam ruangan maha suci, dalam kemuliaan. Intinya, pembakaran ukupan dari wangi-wangian itu harus diletakkan di depan tabut perjanjian. Kalau kita berada di dalam kemuliaan Allah, betul-betul kedudukan kita rendah di kaki salib, sampai sujud menyembah di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Letakkanlah dirimu di tempat yang Tuhan sudah tempatkan itu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terkhusus imam-imam yang melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Ayat 9. Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain. Iya, ini peraturannya sudah ada.
maka Harun tidak boleh berduka cita walaupun anaknya telah mati. Terus ataupun korban bakaran Iya. ataupun korban sajian, Iya. juga korban curahan, Iya. janganlah kamu curahkan di atasnya. lihat peraturan mengenai mesbah pembakaran ukupan. Tuhan jelas-jelas berkata kepada Musa dan Harun, jangan ada ukupan yang lain atau ukupan asing di hadapan Tuhan. Kalau ada dalam kemuliaan Allah yang penuh, jangan ada ukupan asing. Amin. Jangan ada suara daging, keinginan daging, kepentingan-kepentingan di dalamnya. Hormati kemuliaan Allah. Terkhusus imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, datanglah dalam tabisan yang benar, tabisan yang suci dan mulia, supaya tanda-tanda kedagingan atau ukupan asing itu tidak terlihat di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Amin. Berarti sebelum Harun dan keempat anak-anaknya melayani Tuhan, sudah terlebih dahulu mereka dibekali dengan pengetahuan dan dengan peraturan-peraturan di dalam hal melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Sebab itu Harun tidak boleh meratapi apalagi berduka cita dengan kematian Nadab dan Abihu, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberitahukan peraturan-peraturannya. Jadi jangan disalahkan keputusan Tuhan. Oleh sebab itu Harun tidak boleh meratapi, tidak boleh berduka cita dengan kematian Nadab dan Abihu. Singkatnya, Harun tidak boleh mempersalahkan keputusan-keputusan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Mari kita melihat beberapa ukupan asing atau ukupan lain yang disebut dengan ukupan asing dan ukupan atau ukupan lain. Contoh A. Contoh titik 2A. Yohanes 4 ayat 21. Supaya kita mengerti ya. Amin. Amin, saudara. Amin. Yohanes 4 ayat 21 sampai 22. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ya. Kata Yesus kepadanya, Ya. percayalah kepadaku, hai Ya. perempuan. Ya. Saatnya akan tiba Ya. bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini Bukan di gunung, terus. dan bukan juga di Yerusalem. Ya, terus. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Iya, gunung Yerusalem tidak itu sama dengan menyembah apa yang tidak dikenal. Terus Kami menyembah apa yang kami kenal. Iya. Sebab keselamatan datang Puji dari bangsa Tuhan. Yahudi. menyembah Allah di gunung dan di Yerusalem, artinya penyembahan itu bermotif atau berpangkal pada satu tempat dan perkara-perkara lahiriah. Jadi ditentukan oleh tempat dan ditentukan oleh perkara-perkara lahiriah, itu tidak benar. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Dan memang itu terlihat ketika Yesus menyatakan diri sebagai air kehidupan. Perempuan Samaria itu berkata, dari mana engkau mendapat air? Dari mana engkau mendapat timba? Jadi dia sibuk dengan soal timba, sibuk dengan seorang hamba Tuhan, sibuk dengan gedung mewah, sibuk dengan tempat, dengan segala aturan-aturan yang ada di situ. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian 2, tidak boleh dengan aturan-aturan manusia. Tidak boleh dengan aturan-aturan manusia. Amin, saudaraku. Amin. Inilah contoh ukupan asing. B. Contoh B. Yesaya 11 ayat 15. Ini ada beberapa contoh ya. Contoh B. Yesaya 1 ayat 11, 15 sampai 15. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Iya. Firman Tuhan. Iya. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran Iya. berupa domba jantan Iya. dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Sampai kita sepertinya seperti disembelih di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini terus. Darah lembu jantan dan Ya. domba-domba Ya. dan kambing jantan tidak kusukai. Sampai berkeringat-keringat, lemak berkeringat-keringat, membakar lemak, keringat-keringat. Terus Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, Terus? siapakah yang menuntut itu daripadamu? dia
Terus? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Iya. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Iya. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Iya. Terus? Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, pertemuan ibadah terus, aku tidak tahan melihatnya. Ini ibadah yang tidak pada puncaknya terus. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ya, terus. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Ya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Kurangi. Terus? Aku telah payah menanggungnya. Terus? Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Terus? Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sampai jungkir balik pun terus? Sebab tanganmu penuh dengan darah. Terima kasih. Saudara, tulis saja. Beribadah di dalam rumah Tuhan, serta pertama mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan, tetapi hidup penuh dengan kejahatan. Strip yang kedua, menadahkan tangan untuk berdoa, tetapi tangan penuh darah. Inilah contoh ibadah, tetapi tidak sampai pada puncak ibadah itu sendiri, yakni penyembahan. Amin. Tangan penuh darah artinya perbuatan yang sifatnya penuh dengan kebencian yang menyakiti orang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Seringkali kita ini menyakiti orang lain. Mungkin secara fisik tangan ini tidak membunuh dengan berdarah-darah, tetapi membuat hati orang lain hancur. Itu sama dengan tangan yang berdarah-darah. Itu tangan yang berdarah-darah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian contoh C, Wahyu 18. Wahyu 18 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ya. Jatuhnya Babel. Ya, ini penyembahan dari Babelonia, Babel. Baca. Yaitu barang-barang dagangan dari emas. Ini persembahannya. Terus? Dan perak, permata dan mutiara. Ya. Dari lenan halus dan kain ungu. Dari sutra dan kain kirmizi. Pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya. Pelbagai jenis barang dari gading. Pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal. Dari tembaga, besi dan pualam. Kulit manis dan rempah-rempah. Wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Yang dipersembahkan oleh Babel oleh karena kenajisan percabulannya antara lain emas, perak, permata, mutiara, lenan halus, kain ungu, sutra, kain kirmizi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, pualam, kulit manis, rempah-rempah, wangi-wangian, mur, kemenyan, anggur, minyak, tepung halus, gandum, lembu sapi, domba, kuda, kereta, budak, bahkan nyawa manusia. Puji Tuhan, semuanya ini merupakan ukupan dan kemenyan dari Babel. Puji Tuhan, dapat dipahami saudaraku. Amin. Inilah ukupan lain dan ukupan asing. Tidak menyenangkan hati Tuhan. Justru itu merupakan kejijikan. Di dalam Yesaya dikatakan di situ, Yesaya 1, aku telah payah menanggungnya di kayu salib. Amin, saudaraku. Amin. Tangan kaki yang melangkah mencari jiwa kita, tetapi justru kaki itu yang terlubang paku. Tuhan memberi jalan keluar dengan pertolongan dari dua tangannya, tapi justru itu yang kita pakukan di atas kayu salib. Hatinya menjangkau hati kita, tetapi justru ujung tombak menikam lambung Yesus.
pikiran dan perhatiannya tertuju kepada kita, justru kita taruh mahkota duri di atas kepalanya. Sungguh Tuhan berkata, aku payah menanggungnya. Ukupan asing, aku payah menanggungnya. Saudara harus mengerti itu. Kalau seorang imam masih bermain-main dalam kejahatan, seorang imam masih sibuk dengan kenajisan, seorang imam lalai dengan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan, Tuhan berkata, aku payah menanggungnya. Aku telah payah menanggungnya. Sadarkah saudara dengan perkataan ini? Jangan kita seperti Nadab dan Abihu, mempersembahkan ukupan asing kepada Tuhan, sementara mereka sudah tahu peraturan-peraturan tentang mempersembahkan ukupan di hadapan Tuhan. Bukan mereka tidak tahu, tapi dengan sengaja menyakiti hati Tuhan, dengan sengaja memilukan hati Tuhan, karena sembarang waktu mempersembahkan ukupan asing kepada Tuhan. Seharusnya asap dupa itu memenuhi ruangan maha suci, kemuliaan dari Allah. Kalau kita berada di tengah kemuliaan Allah, kita harus datang dengan segala kerendahan hati sampai tersungkur di kaki salib Tuhan. Jangan sembarang waktu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari, contoh lain yang paling nyata di dalam melayani Tuhan soal ukupan asing ini. Contoh lain. Ya, jadi setelah kita melihat contoh ABC, sekarang contoh lain yang paling nyata di dalam melayani Tuhan tentang mempersembahkan ukupan asing. Kejadian 39 ayat 6 bagian B. Kejadian 39 ayat 6 bagian B langsung. Demikian firman Tuhan. Ya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Iya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Puji Tuhan, menunjukkan bahwa Yusuf adalah gambaran dan bayangan dari mempelai Tuhan yang tak bercacat dan tak bercela. Singkatnya, Yusuf berada dalam kemuliaan Allah, Shekinah glory atau terang kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Tetapi lihat di sisi yang lain, ketika gereja Tuhan sudah bertampak indah dan mulia, ada dalam kemuliaan Allah. Ayat 7. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi di sisi lain, istri Potifar memandang Yusuf dengan berahi. Di sisi lain, istri Potifar memandang Yusuf dengan berahi. Dalam hal ini, istri Potifar memandang Yusuf dengan nafsu yang tak suci, memandang Yusuf dengan keinginan daging yang tak suci, sama dengan tidak menghormati kemuliaan Allah yang ada di dalam diri Yusuf. Amin, saudaraku. Akibatnya, saudara, akibatnya kalau memandang birahi Yusuf, akibatnya istri Potifar berkata kepada Yusuf, marilah tidur dengan aku. Ini adalah contoh maupun gambaran dan bayangan dari ukupan asing atau penyembahan asing. Inilah yang disebut penyembahan dari Babel. Tadi istri Potifar berkata kepada Yusuf, marilah tidur dengan aku. Ini adalah contoh maupun gambaran dari ukupan asing, penyembahan asing. Inilah penyembahan dari Babel. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Hendaklah tiap-tiap orang memandang strip pertama, kemuliaan dari firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel sebagai barang yang suci. Strip yang kedua, memandang kemuliaan dari ibadah. Strip yang ketiga, memandang kemuliaan dari pelayanan itu sendiri. Strip yang keempat, memandang kemuliaan dari harta rohani. Bukan dengan berahi, tetapi dengan segala kerendahan hati, hingga sampai kepada penyembahan yang benar. Amin, saudaraku. Amin.
kiranya dapat dipahami, bagaikan asap dari ukupan itu memenuhi tabut perjanjian yang di dalam ruangan suci, supaya tidak mati rohani dan tidak binasa pada akhirnya. Amin, saudaraku. Haleluya. Hendaklah tiap-tiap orang memandang kemuliaan dari firman sebagai barang yang suci, memandang kemuliaan ibadah, memandang kemuliaan pelayanan, memandang kemuliaan dari harta rohani karunia Roh Kudus, bukan dengan berahi. Amin, saudaraku. Bukan dengan kepentingan diri, tetapi dengan segala kerendahan hati hingga sampai kepada penyembahan yang benar, bagaikan asap dari ukupan itu memenuhi tabut perjanjian yang di dalam ruangan maha suci, supaya tidak mati rohani dan tidak binasa pada akhirnya. Amin. Perhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sembarang waktu berada dalam ruangan suci. Jangan sampai kita tidak menghormati kemuliaan Allah ketika kita berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Filipi pasal yang kedua ayat 4 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Memandang kemuliaan Tuhan. Persamaan dari ayat ini adalah jangan birahi memandang kemuliaan Tuhan. Jadi janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Artinya jangan kita memandang kemuliaan Allah yang terdapat pada strip pertama, barang-barang yang kudus, yaitu firman Allah dan Roh Kudus. Strip yang kedua, ibadah dan pelayanan dengan berahi. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yaitu dengan kepentingan sendiri atau dengan hal-hal yang tak suci, yang sama dengan tidak menghormati kemuliaan Allah. Karena hal itu sama dengan tidak menghormati kemuliaan Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perhatikan, hai imam-imam, ulangi lagi ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam pikiran Kristus fokus, Yesus. Jangan ngelantur. Terus? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Terus? Dan menjadi sama dengan manusia. Terus ayat 8? Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Biarlah kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus di dalam hal memandang kemuliaan Allah. Amin. Setuju? Amin. Setuju? Amin. Puji Tuhan. Berarti merendahkan diri sampai berada di titik nol. Biarlah Tuhan menaruh kita di tempat yang tepat. Amin. Inilah ibadah yang sudah berada pada puncaknya, yaitu hidup dalam penyembahan. Dengan kata lain, penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Puji Tuhan. Ayat 11-11. Ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Iya, terus. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Terus. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Di langit. Dan yang ada di atas bumi. Di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Di bawah bumi. Terus. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Untuk bagi apa? Kemuliaan bagi Allah Bapa. Kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Saudara berada pada puncak ibadah, yakni penyembahan, sama dengan berada pada puncak rohani, yakni penyerahan diri. Amin, saudaraku. Amin. Penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu saja. Amin, saudaraku. Amin. Itu, puji Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus
bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Bertekuk lutut berarti dalam kemuliaan kita betul-betul berada di titik nol, merendahkan diri serendah-rendahnya sampai berada dalam penyembahan yang benar, supaya dengan demikian segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Bagi kemuliaan Allah, biar kita berada di titik nol. Segala lutut bertelut, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Demi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Jangan memandang kemuliaan ibadah, pelayanan, pengajaran mempelai barang kudus, kemuliaan dari harta rohani dengan berahi. Amin. Dengan kepentingan pribadi. Tetapi biarlah kita ada di tengah kemuliaan dengan segala kerendahan hati sampai puncak ibadah, puncak rohani. Itulah penyembahan. Dengan penyerahan diri sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah, sehingga bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jangan sampai pikiran ini penuh dengan berahi, memandang kemuliaan pada firman, memandang kemuliaan pada ibadah, memandang kemuliaan pada pelayanan, pada harta yang kudus, harta yang rohani. Supaya jangan berada dalam penyembahan yang salah, ukupan asing, seperti istri Potifar mengajak Yusuf untuk tidur. Itu penyembahan yang salah, ukupan asing. Imam-imam bertobat. Ayo, pikiran ini harus pikiran Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Jangan kita menyembah tapi pikirannya pikiran berahi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali untuk memperhatikan Wahyu 12. Kita kembali untuk memperhatikan Wahyu 12. Saudara, tulis saja. Pada Wahyu 12 terdapat 4 perikop. Ya, saudara nanti perhatikan masing-masing di rumah masing-masing. Perhatikan masing-masing di rumahnya masing-masing. Pada Wahyu 12 itu terdapat 4 perikop atau 4 judul. 1 mengenai perempuan dan naga. Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. 2 mengenai naga dikalahkan. Wahyu 12 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Perikop yang ketiga mengenai nyanyian kemenangan. Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. 4 mengenai naga memburu perempuan itu. Wahyu 12 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Amin, saudaraku. Amin. Sekarang mari kita melihat tentang perempuan dan naga. Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Perempuan dan naga. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Perlahan-lahan kita akan memasuki Wahyu 12. Amin, saudaraku. Amin. Dan kita betul-betul sampai akhirnya nanti berada dalam kemuliaan Allah. Tetapi biar kita memandang kemuliaan Allah pada ibadah, pada pelayanan, pada barang kudus, pada barang yang harta yang indah, dengan rendah hati saja ya. Amin, saudaraku. Amin. Jangan memandang dengan berahi kepentingan diri, supaya di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Baca dulu ayat 1 lagi.
Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ya. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Terus? Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Terus? Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Terus? Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Terus? Berkepala 7 dan bertanduk 10 dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Terus? Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Terus? Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Terus? Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, Terus? maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Terus? Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Di dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai 6 ada beberapa perkara yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. 1. Perempuan dalam tanda yang besar di langit. 2. Tanda titik 2 matahari, bulan dan bintang. 3. Ular naga merah yang besar sebagai tanda yang lain, dalam kurung tidak besar. 4. Anak laki-laki yang dilahirkan. 5. Perempuan itu diasingkan dan dipelihara selama 1260 hari, tanda sama dengan 3 tahun setengah, tanda sama dengan 42 bulan, tanda sama dengan 2 masa tambah 1 masa tambah setengah masa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Itulah 5 perkara yang ada di dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Namun 5 perkara ini adalah kebenaran-kebenaran yang besar, bukan kebenaran-kebenaran yang kecil. Ini kebenaran-kebenaran yang besar. Tetapi untuk memahami perkara-perkara yang besar itu dibutuhkan, step pertama, pemikiran yang positif dan fokus. Dengan lain kata, konsentrasi dengan sungguh-sungguh. Konsentrasi dengan sungguh-sungguh. Untuk berada dalam kemuliaan Allah harus fokus. Tidak konsentrasi dengan sungguh-sungguh. Tidak teledor. Amin, saudaraku. Perhatian kita fokus tertuju kepada Tuhan dengan fokus terarah, tidak bermain-main. Strip yang kedua, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Jadi saudaraku, untuk memahami perkara-perkara yang besar itu dibutuhkan pemikiran yang positif dan fokus, berarti konsentrasi yang sungguh-sungguh. Strip yang kedua, penyerahan diri sepenuh kepada Allah. Puji Tuhan. Tujuannya supaya akhirnya kita semua kelak berada dalam kemuliaan yang sama pada Wahyu 12 itu. Sehingga kalau kita berada dalam kemuliaan pada Wahyu 12 itu, maka pengikutan, penyembahan, dan pengorbanan kita tentu tidak menjadi sia-sia. Amin. Waktu, tenaga, pikiran yang sudah uang, materi yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan tentu tidak menjadi sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Jadi ingat sekali lagi, saya sampaikan dengan tandas, kalau melayani Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kalau berada di tengah-tengah ibadah, sungguh-sungguh beribadah. Pikiran jangan ngelantur dengan berahi. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Tidak boleh campur aduk. Ibadah pelayanan kita harus fokus. Tidak boleh dicampur aduk dengan berahi, dengan hal-hal yang tak suci. Supaya kita memperoleh upah sesuai dengan jerih payah di tengah ibadah dan pelayanan.
di tengah kemuliaan Allah itu. Contoh Lukas 17. Contoh Injil Lukas 17 ayat 28. Injil Lukas 17 ayat 28 sampai 29. Baca Injil Lukas 17 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Ya. Kedatangan kerajaan Allah. Nah, kedatangan kerajaan kekal. Berarti kerajaan Allah itu nanti akan turun di bumi. Puji Tuhan, kerajaan 1000 tahun damai, kemudian dilanjutkan nanti kerajaan kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah Yerusalem baru mempelai Tuhan yang sudah berdandan untuk suaminya. Puji Tuhan. Bukankah kita ini sekarang sedang didandani oleh Tuhan? Amin. Supaya kita layak berada dalam kemuliaan yang kekal. Seperti Wahyu 12 tadi. Puji Tuhan. Sebab itu konsentrasi kita harus dengan sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan lewat ibadah pelayanan selama kita ada di bumi ini. Mari baca Lukas 17 ayat 28 sampai 29. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Lihat zaman Lot. Terus mereka makan dan minum. Makan minum. Terus mereka membeli dan menjual. Iya. Terus mereka menanam dan membangun. Iya. Terus tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Lihat orang-orang pada zaman Lot, mereka itu sibuk. Pertama makan dan minum. Tentu itu menunjuk dosa merokok, narkoba dan minum-minuman keras. Orang-orang pada zaman Lot, mereka sibuk. Strip pertama makan dan minum, menunjuk dosa merokok, narkoba dan minum-minuman keras, mabuk. Puji Tuhan. Kemudian strip yang kedua, membeli dan menjual. Membeli dan menjual, menunjuk dosa karena dikuasai oleh roh antikris. Ya, membeli dan menjual, menunjuk dosa karena dikuasai oleh roh antikris. Amin. Amin. Sesuai dengan Wahyu 13. Kemudian strip yang ketiga, mereka sibuk menanam dan membangun, menunjuk dosa, mengandalkan manusia dan kekuatannya. Menunjuk dosa, mengandalkan manusia dan kekuatannya. Dan akhirnya turunlah hujan api dan belerang, menunggang balikkan orang itu, membinasakan orang itu. Mereka tidak fokus untuk mencari Tuhan. Mereka tidak fokus berada di tengah ibadah dan pelayanan, melainkan mereka sibuk makan dan minum, sibuk membeli dan menjual, sibuk menanam dan membangun. Akhirnya Tuhan menunggang balikan Sodom dan Gomora dan membakar habis Sodom dan Gomora dengan api dan belerang. Mereka binasa semua. Ayo fokus. Perhatian kita fokus tertuju kepada Tuhan. Dalam setiap ketika kita berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, pikiran jangan ngelantur, pikiran jangan berahi. Supaya kita juga jangan binasa seperti orang-orang pada zaman Lot. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, tentu kita mau kita selamat, seisi rumah kita juga selamat. Amin. Orang tua, anak, adik, kakak kita semua, bahkan kerabat seisi rumah diselamatkan. Mulai dari kita sekarang, mulai detik ini, fokus mengerjakan pekerjaan di dalam kemuliaan Allah. Amin, saudaraku. Fokus, jangan ngelantur lagi. Menaruh pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Fokus. Jangan terbagi-bagi, mengingat kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kedatangan kerajaan Allah sudah dekat. Kesudahan dari segala sesuatunya sudah dekat. Tanda-tanda zaman sudah terlihat. Wabah Corona ini melanda seantero dunia sebagai penghukuman, bukan untuk penghukuman sebagian negara, tapi seantero dunia. Supaya hidup ini jangan sesuka hati.
tetapi harus memandang kemuliaan Allah dengan rendah hati sampai berada pada tempat yang Tuhan sudah letakkan, sujud menyembah di ujung kaki salib Tuhan. Seperti asap ukupan memenuhi ruangan maha suci, memenuhi kemuliaan Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Sekarang ayat 30 sampai 32. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Iya, terus Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Iya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Iya. Demikian juga, demikian halnya kelak pada hari Tuhan menyatakan dirinya. Oleh sebab itu perlu untuk diketahui. Strip pertama perlu untuk diketahui. Strip pertama, barang siapa sudah di peranginan, jangan turun mengambil barang-barang di rumahnya. Amin. Amin. Artinya, kalau sudah berada dalam kegiatan roh, kerohanian jangan dibiarkan menurun hanya karena perkara-perkara lahiriah. Seperti seorang pemuda yang dari Yerusalem turun ke Jericho hanya karena perkara lahiriah. Supaya kita jangan babak belur nanti oleh para penyamun-penyamun, iblis atau setan. Amin, saudaraku. Akhirnya barang-barang yang mahal itu dirampas habis, kemudian dipukuli sampai setengah mati. Lihat, sesungguhnya orang yang kehilangan harta rohani, karunia-karunia Roh Kudus, itulah karunia-karunia yang dipercayakan oleh Tuhan. Sebetulnya mereka itu sedang babak belur. Sebab itu, jangan tinggalkan Yerusalem. Amin. Jangan turun ke Jericho hanya karena perkara lahiriah. Supaya jangan babak belur di tangan para penyamun, iblis atau setan. Kalau hanya babak belur tidak apa-apa. Tapi ini juga hartanya dirampas habis. Akhirnya dia dibiarkan setengah mati. Tidak mati, tidak hidup, tidak berdaya. Tidak mati tapi tidak hidup. Tidak hidup tapi mati. Tidak hidup tapi tidak mati juga. Tidak berdaya. Tidak bisa apa-apa. Tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Kesempatan hanya datang satu kali. Jangan seperti Esau sibuk berburu daging. Ketika dia mencari berkat yang satu itu, dia ditolak karena kesempatan sudah habis untuk dia. Walaupun dicarinya dengan cucuran air mata, meraung-raung jungkir balik, bahkan tetesan darah pun tidak bisa lagi memiliki kesempatan yang ada. Gunakan sebaik mungkin. Barang siapa sudah di peranginan, jangan turun mengambil barang-barang di rumah. Artinya kalau sudah berada dalam kegiatan roh, kerohanian jangan dibiarkan menurun hanya karena perkara lahiriah. Strip yang kedua, yang sedang di ladang, jangan ia kembali. Maksudnya jangan kembali di dalam hal mengulangi kesalahan-kesalahan, dosa-dosa pada masa lalu. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Dengan demikian konsentrasi. Berarti dengan demikian kita harus strip pertama konsentrasi sungguh-sungguh, fokus dalam beribadah, fokus di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Strip yang kedua, penyerahan diri sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah. Amin, saudaraku. Amin. Jangan diganggu dengan hal-hal karena pikiran berahi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan seperti istri Lot. Baca. Jangan seperti istri Lot, tidak konsentrasi atau tidak dengan sungguh-sungguh di dalam mengerjakan keselamatan yang dari Tuhan. Sementara kedua malaikat Tuhan itu telah datang, menarikkan Lot, menarik tangan istri Lot, menarik kedua tangan kedua anak istri Lot. Tetapi perhatian daripada istri Lot masih, saudaraku, terbagi dengan apa yang ada di belakang. Coba baca ayat 32 sampai 33. Ingatlah akan istri Lot. Nah, belajar dari pengalaman Lot.
belajar dari pengalaman hidup. Pengalaman hidup merupakan guru yang terbaik. Kalau kita pernah susah hati, kalau kita pernah menderita, sengsara karena kesalahan, dosa, kenajisan, jangan diulangi. Amin. Jangan memandang kemuliaan Tuhan dengan berahi. Jangan memandang kemuliaan pada ibadah dengan berahi. Jangan memandang kemuliaan dari pelayanan dengan berahi. Jangan memandang kemuliaan dari barang yang kudus, itulah firman Allah, dengan berahi. Jangan memandang kemuliaan dari harta rohani, itulah karunia-karunia kudus, dengan berahi. Tetapi fokuslah untuk melayani Tuhan. Perhatian jangan terbagi-bagi, jangan kembali lagi ke belakang. Jangan seperti istri Lot. Belajar dari pengalaman istri Lot. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau kita merasa tertuduh dari firman ini, jangan keraskan hatimu, belajar dengar-dengaran. Kiranya dapat dipahami dengan baik, supaya engkau jangan binasa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 33. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, barang siapa memelihara nyawanya, ia akan artinya kehilangan. menyingkir dari salib, menolak salib Kristus, maka konsekuensinya adalah ia akan kehilangan nyawanya, binasa. Oleh sebab itu, terus, dan barang siapa kehilangan nyawanya, terus ia akan menyelamatkannya. Barang siapa menyangkal diri dan memikul salibnya di tengah-tengah ibadah dan pelayanan dan fokus di situ, dia hidup. Amin. Tidak terbagi-bagi pikirannya tidak ngelantur, tidak berahi, tidak terbagi-bagi kepada apa yang di belakang. Sekarang ini ingat, firman malaikat, itulah firman penggembalaan, sedang memegang dua tangan kita. Amin. Menarik kita dengan kuat-kuat. Tetapi syaratnya, jangan menoleh ke belakang. Amin. Pikiran jangan ngelantur, jangan berahi, jangan terbagi-bagi, tapi fokus kepada apa yang ada di depan. Puji Tuhan. Jadi pendeknya ayat 33 ini, sungguh-sungguhlah di dalam menyangkal diri dan memikul salib. Amin. Puji Tuhan, jangan terbagi-bagi pikiran dan perasaan kepada yang tidak suci, termasuk perkara yang lahiriah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau engkau mengerti firman ini, renungkan, izinkan hatimu menyesal dan hatimu hancur. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ayat 34-36. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, ya, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur. Terus, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya. Terus, ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang. Ya. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Terus, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya. Puji Tuhan. Perhatikan praktek fokus untuk memperhatikan kemuliaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada 3. 1, ya, 2 orang perempuan di atas satu tempat tidur. Nanti 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Ya, diangkat menunjuk penyembahan yang benar. Ditinggalkan menunjuk penyembahan yang tidak masuk dalam ukuran Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian 2 orang perempuan bersama-sama mengilang. Tetapi lihat, sama-sama mengilang loh. Tapi lihat, 1 diangkat, 1 dibawa, 1 ditinggalkan. Puji Tuhan. Jadi tidak semua nanti yang ada di tengah-tengah ibadah pelayanan ini
Tidak semua orang yang mendengar firman bagaikan dua orang perempuan menghilang, satu diangkat, satu ditinggalkan. Satu dibawa, satu ketinggalan. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu, mari kita memandang kemuliaan yang ada pada barang yang kudus, firman Allah, dengan rendah hati. Amin. Karena ternyata dua orang perempuan menghilang, satu dibawa, satu tinggal. Ternyata biar sama-sama dengar firman, satu dibawa, satu tinggal. Itu harus dicamkan dengan baik. Amin, saudaraku. Dibawa menunjuk gereja yang telah disucikan oleh firman, dibawa sampai tanpa cacat dan celah. Ditinggal menuju gereja yang tidak dibawa sampai sempurna. Ditinggal gereja yang tidak dibawa sampai sempurna, tidak sempurna. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi kesucian oleh karena penyucian firman Allah itu bukan akhir, tetapi awal dari kesempurnaan. Amin. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 3, 2 orang di ladang, yang seorang dibawa, yang seorang ditinggal. Yang dibawa menunjuk gereja yang diangkat. Puji Tuhan. Yang ditinggalkan menunjuk gereja yang terketinggalan. Puji Tuhan. Jadi saudara, namun dari 3 perkara ini, yang pertama-tama ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita malam ini adalah 2 orang perempuan sama-sama berada di atas tempat tidur. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Inilah puncak dari ibadah. Inilah puncak kerohanian kita, doa penyembahan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi singkatnya nanti di dalam kegiatan rohani ini, saudaraku, di peranginan atau di ladang ini, nanti ada yang diangkat dan dibawa, ada yang ketinggalan. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi dengan hati yang tulus, berdoa dan berharap kepada Tuhan, supaya manakala kita ada dalam kemuliaan Allah, betul-betul fokus supaya kita juga akhirnya diangkat oleh Tuhan. Amin. Jangan ketinggalan. Amin. Supaya jangan menjadi sia-sia apa yang telah kita korbankan, baik tenaga, pikiran, waktu, uang, materi, semuanya jerih payah kita. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pikiran jangan melantur. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sekarang ada pertanyaannya bagi kita. Ayat 37. Kata mereka kepada Yesus. Kata yang mendengar firman Tuhan ini. Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya. Lalu setelah dinyatakan kemuliaannya, dalam kemuliaan itu ada yang diangkat, ada yang ketinggalan, tidak sampai kepada kemuliaan. Lalu mendengar itu, ada timbul pertanyaan. Baca. Kata mereka kepada Yesus. Iya. Di mana Tuhan? Satu tadi diangkat, satu ketinggalan. Lalu yang diangkat itu kemana? Yang dibawa itu kemana? Terus katanya kepada mereka. Kata Yesus kepada mereka, inilah jawabnya. Yang pasti, jawaban yang pasti dari Tuhan kepada kita, sidang jemaat GBT Betania, juga kepada para pemirsa. Amin. Amin. Ini jawaban yang pasti untuk kita perhatikan sungguh-sungguh. Mari. Di mana ada mayat? Yang diserang perhatikan sungguh-sungguh. Di mana ada mayat? Di situ berkerumun burung nasar. Di situ berkerumun burung nasar. Di mana ada mayat? Di situ berkerumun burung nasar. Di mana ada mayat? Di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung nasar. Mayat atau bangkai, jelas inilah pengalaman Yesus dalam tanda kematiannya. Jadi kehidupan kita ini di dalam mengikuti Tuhan harus dengan sungguh-sungguh, konsentrasi sungguh-sungguh, fokus. Amin, saudaraku. Sampai akhirnya kita diangkat dalam kemuliaan, dibawa dalam kemuliaan, dipelihara di padang belantara, karena kepada kita diberikan sayap burung nasar yang besar. Amin. Kalau tadi laki-laki yang turun dari Yerusalem
ke Yeriko karena barang-barang yang di rumah perkara lahiriah. Akhirnya dia jatuh ke tangan penyamun. Sesudah jatuh ke tangan penyamun, dia dipukuli sampai setengah mati. Tidak mati, tapi tidak hidup. Kemudian harta rohaninya dirampas dengan habis. Saudara, tidak mati, tidak hidup, tidak berdaya. Tetapi yang Tuhan mau kita fokus sampai kita betul-betul menikmati pengalaman kematian, menikmati bangkai mayat, supaya kita memperoleh sayap burung Nasar yang besar. Inilah yang disebut puncak rohani. Inilah yang disebut puncak ibadah, yakni penyembahan. Dengan lain kata, penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Kepada mereka lah dipelihara, diberikan sayap burung Nasar yang besar. Amin. Jangan bermain-main lagi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Nah, saudaraku, kita lihat Wahyu 11 ayat 1. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dua saksi Allah. Ya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, ya, seperti tongkat pengukur rupanya, ya, dengan kata-kata yang berikut. Ya. Bangunlah dan ya, ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Masuk dalam ukuran Tuhan, yang masuk dalam ukuran Tuhan antara lain satu, bait suci Allah. Puji Tuhan, bait suci Allah. Berarti hidup dalam penyucian air dan firman. Kemudian yang kedua, mezbah. Itu pelayanan yang ditandai dengan darah. Tubuh berdarah-darah. Itulah meterai milik kepunyaan Allah. Kemudian yang ketiga, beribadah di dalamnya. Puncak ibadah itulah doa penyembahan. Tetapi lihat ayat yang kedua. Mereka yang tidak sampai kepada puncak ibadah, tidak menikmati bangkai mayat. Lihat. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Iya, tidak diukur, masuk dalam ukuran Tuhan. Terus, janganlah engkau mengukurnya. Iya. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Iya. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lagi. Tetapi pelataran bait suci yang di sebelah luar, itulah halaman, telah diserahkan kepada antikris. Untuk selanjutnya diinjak-injak dan dianiaya. Sampai puncaknya pemenggalan terhadap leher. Leher dipenggal oleh pedang antikris. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi sebaliknya, lihat ibadah yang sudah sampai pada puncaknya. Itulah ibadah, itulah doa penyembahan yang tadi diukur oleh Tuhan. Lihat ayat 6. Mereka diangkat, dibawa. Lihat. Mereka mempunyai kuasa menutup langit. Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Diangkat berarti dipelihara di padang gurun selama 1260 hari, sama dengan 3 tahun setengah. Karena kepadanya diberikan sayap burung Nasar yang besar. Mengapa? Karena ibadahnya sudah memuncak kepada bangkai. Doa penyembahan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi lihat kasihan kepada gereja yang tertinggal tadi. Satu diangkat, satu tertinggal. Ayat 17. Naga memburu perempuan itu. Boleh baca ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung Nasar yang besar. Karena ibadahnya sudah memuncak pada penyembahan. Amin, saudaraku. Amin. Di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung Nasar, sayap burung Nasar. Terus supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Itu yang terangkat, yang dibawa oleh Tuhan ke padang gurun, dipelihara. Sebab itu sungguh-sungguh perhatikan firman Tuhan. Jangan terbagi dengan berahi di pikiran ini. 17.
Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, Iya. lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Gereja yang tertinggal, lihat. Terus yang menuruti hukum-hukum Allah, penuh dengan firman, dan memiliki kesaksian Yesus, penuh dengan Roh Kudus, tapi ibadahnya tidak memuncak sampai kepada dua penyembahan. Rohaninya belum tidak memuncak untuk sampai kepada penyerahan diri kepada Tuhan untuk taat kepada kehendak Allah. Inilah yang menjadi sasaran daripada gereja. Inilah sasaran daripada si ular naga merah padam. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu, ayo kita ini, saya ini menyampaikan firman Tuhan, belajar dari kesungguhan, belajar dari ketulusan, tanpa kepentingan, tanpa berahi memandang kemuliaan Allah. Supaya jangan ada ukupan asing, jangan ada penyembahan asing, penyembahan lain yang tidak disukai oleh Tuhan. Tadi kita sudah melihat, aku terlalu payah menanggung ukupan asingmu itu. Lihat, dua kaki untuk mencari jiwa kita masing-masing, justru itu yang kita pakukan. Dua tangan diulur untuk memberi jalan keluar dalam setiap persoalan kita. Justru dua tangan itu kita sakiti, kita pakukan di atas kayu salib. Pikiran Tuhan tertuju kepada kita, tapi justru kepalanya kita mahkotai dengan mahkota duri. Hatinya ingin mencari hati kita supaya hati menyatu dengan hatinya, tetapi justru ditombak dengan ujung tombak. Terlalu kejam sekali ukupan oleh karena ukupan asing ini. Terlalu kejam sekali dengan ukupan yang tidak diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi malam ini, mari kita memandang kemuliaan Allah yang terdapat pada ibadah pelayanan, yang terdapat pada barang kudus firman Allah, yang terdapat pada harta rohani, karunia-karunia Roh Kudus, dengan rendah hati. Sampai betul-betul memuncak sampai bangkai penyembahan. Nanti kita dapat dua sayap burung nasar yang besar. Amen. Kita dipelihara oleh Tuhan. Amen. Jangan lagi pikiran berahi. Pandang kemuliaan Tuhan dengan rendah hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.